Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Fariza. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Ustadz Rafiq, mata kuliah pengantar studi Islam. Pertanyaan pertama, menurut Imam Al-Ghazali, apa yang menyebabkan hati manusia menjadi kotor meskipun seseorang terlihat rajin beribadah? Imam Al-Ghazali pernah menjelaskan bahwa hati manusia ibarat seperti sebuah cermin. Cermin yang bersih dapat memantulkan cahaya yang dengan jelas, sedangkan cermin yang kotor tidak mampu memantulkan apapun meskipun cahaya yang datang sangat terang. Begitu pula dengan hati manusia. Ada seseorang yang rajin salat 5 waktu, sering berpuasa sunnah, membaca Al-Quran setiap hari, bahkan aktif dalam kegiatan agama. Dari luar, ia tampak sangat soleh. Namun, menurut Imam Al-Ghazali, ibadah yang banyak belum tentu membuat hati bersih apabila di dalamnya masih ada penyakit hati seperti riya atau ingin dipuji, ujub atau bangga pada diri sendiri, dan hasad atau iri hati. Misalnya, seseorang bersedekah bukan karena ingin mencari ridha Allah, tetapi karena ingin dianggap dermawan oleh masyarakat. Ada pula yang rajin beribadah tetapi merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dalam keadaan seperti itu, ibadah hanya menjadi aktivitas lahiriah yang tidak menyentuh kebersihan batin. Karena itu, Imam Al-Ghazali menekankan bahwa yang terpenting bukan hanya banyaknya ibadah, tetapi juga keikhlasan dan kebersihan hati yang menyertai ibadah tersebut. Dan pertanyaan kedua, bagaimana konsep hati yang dekat kepada Allah menurut Imam Al-Ghazali dalam kehidupan sehari-hari? Menurut Imam Al-Ghazali, hati yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati yang selalu sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir dan mengawasi setiap perbuatan manusia. Kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi juga melalui perilaku sehari-hari. Bayangkan, seorang pedagang di pasar ketika ada kesempatan untuk mengurangi timbangan demi mendapatkan keuntungan lebih besar, ia memilih jujur karena merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat perbuatannya. Atau seorang pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh bukan hanya untuk mendapatkan nilai tinggi, tetapi juga agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain. Orang yang hatinya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu berusaha menjaga perkataan dan tindakannya. Ketika mendapatkan nikmat, ia bersyukur. Ketika menghadapi kesulitan, ia bersabar. Dan ketika berbuat baik, ia tidak mencari pujian manusia. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa kedekatan kepada Subhanahu wa Ta'ala bukan sekedar banyaknya ibadah, melainkan hadirnya Allah dalam kesadaran seseorang sepanjang hidupnya. Dan pertanyaan ketiga, apakah penyakit hati seperti riya, hasad, dan sombong lebih berbahaya daripada penyakit fisik? Jelaskan berdasarkan pemikiran Imam Al-Ghazali. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, penyakit hati jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Penyakit fisik memang dapat menyebabkan penderitaan, rasa sakit, bahkan kematian. Namun dampak umumnya hanya dirasakan selama hidup di dunia. Sebaliknya, penyakit hati dapat merusak seluruh kehidupan manusia. Misalnya, seseorang yang memiliki sifat iri hati akan selalu merasa tidak puas melihat kebahagiaan orang lain. Ia tidak bisa menikmati nikmat yang dimilikinya karena sibuk memikirkan kelebihan orang lain. Begitu pula dengan sifat sombong. Orang yang sombong sering menolak nasihat dan merasa dirinya paling benar. Akibatnya,
ia sulit berkembang dan sulit menerima kebenaran. Terus yaitu riya, juga sangat berbahaya karena dapat menghilangkan nilai amal ibadah. Seseorang mungkin terlihat rajin ibadah, tetapi jika tujuannya hanya untuk mendapatkan pujian manusia, maka ia kehilangan tujuan utamanya, yaitu ibadah atau mencari ridha Allah. Karena alasan inilah Imam Al-Ghazali banyak membahas cara mengobati penyakit hati dalam karya-karyanya. Beliau memandang bahwa keselamatan hati adalah kunci keselamatan hidup manusia. Pertanyaan keempat, mengapa Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa dalam mendekatkan diri kepada Allah? Suatu ketika, seorang petani ingin menanam padi yang berkualitas. Sebelum menanam, ia harus membersihkan sawahnya dari rumput liar dan hama. Jika sawah dibiarkan kotor, tanaman yang baik tidak akan tumbuh dengan sempurna. Imam Al-Ghazali menggunakan gambaran yang hampir sama untuk menjelaskan pentingnya tazkiyat nafas atau penyucian jiwa. Menurut beliau, hati manusia sering dipenuhi oleh sifat-sifat buruk seperti iri, dendam, tamak, dan cinta dunia yang berlebihan, dan kesombongan. Selama sifat-sifat itu masih menguasai hati, seseorang akan sulit merasakan kedekatan dengan Allah. Oleh karena itu, jiwa harus dibersihkan terlebih dahulu melalui taubat, muhasabah, zikir, ibadah, dan pengendalian hawa nafsu. Tazkiyatun nafs bukanlah pekerjaan sehari atau 2 hari. Ini adalah proses panjang hidup. Semakin bersih jiwa seseorang, semakin mudah ia menerima petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan ketenangan dalam hidupnya. Pertanyaan kelima, menurut Anda, apakah media sosial pada era sekarang dapat menjadi penyebab hati kotor? Jelaskan menurut konsep Imam Al-Ghazali. Jika Imam Al-Ghazali hidup pada zaman sekarang, mungkin beliau akan melihat media sosial sebagai alat yang netral. Media sosial bisa menjadi jalan menuju kebaikan, tetapi juga bisa menjadi sumber berbagai penyakit hati. Banyak orang yang menggunakan media sosial untuk berbagi ilmu, berdakwah, membantu sesama, atau menyebarkan inspirasi. Dalam hal ini, media sosial dapat menjadi sarana yang baik. Namun, di sisi lain, media sosial juga dapat memunculkan riya, ujub, hasad, dan kesombongan. Misalnya, seseorang mengunggah setiap amal kebaikannya agar mendapatkan pujian. Ada pula yang merasa iri ketika melihat keberhasilan seseorang atau orang lain yang ditampilkan di media sosial. Tidak sedikit orang yang menjadi sedih karena terus membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain. Kehidupan orang lain yang terlihat sempurna di internet. Padahal yang terlihat hanyalah sebagian kecil dari kenyataan. Menurut konsep Imam Al-Ghazali, masalahnya bukan terletak pada medianya, melainkan pada kondisi hati penggunaannya. Jika hati tidak dijaga, media sosial dapat menjadi pintu masuk berbagai penyakit hati. Pertanyaan keenam, bagaimana cara menjaga hati agar tetap bersih dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut pandangan Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali memberikan bahwa nasihat tentang cara menjaga kebersihan hati. Beliau mengajarkan bahwa hati harus dirawat setiap hari sebagaimana tubuh mendapatkan makanan dan kebersihan. Yang pertama, memperbanyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dzikir membuat hati selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mudah dikuasai oleh hawa nafsu. Dan kedua, membaca dan memahami Al-Quran. Al-Quran menjadi cahaya yang menerangi hati serta menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Dan ketiga, melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Setiap hari seseorang perlu bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang kesalahan yang telah aku lakukan hari ini? Atau apakah aku sudah berbuat baik kepada sesama? Dan keempat, bergaul dengan orang-orang soleh. Lingkungan yang baik akan membantu seseorang menjaga keimanan dan akhlaknya. Dan kelima, menjaga niat dalam setiap amal. Sebelum melakukan sesuatu, setidaknya seseorang itu perlu memastikan bahwa tujuannya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pujian manusia. Dengan cara-cara tersebut, hati akan tetap hidup dan bersih meskipun menghadapi berbagai godaan dunia. Pertanyaan ketujuh, apa perbedaan ciri-ciri orang yang hatinya kotor dan orang yang hatinya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa keadaan hati akan terlihat dari perilaku seseorang. Orang yang hatinya kotor biasanya mudah marah ketika keinginannya tidak terpenuhi. Ia sulit menerima kritik dan selalu ingin dipuji. Ketika melihat orang lain berhasil, ia merasa iri. Ketika mendapatkan keberhasilan, ia menjadi sombong. Ia lebih mementingkan penilaian manusia daripada penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang hatinya dekat kepada Allah memiliki sifat rendah hati. Ia tidak merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ketika mendapatkan nikmat, ia bersyukur. Ketika mendapatkan musibah, ia bersabar. Ketika berbuat baik, ia tidak mengharapkan pujian manusia atau orang lain. Dan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki ketenangan yang tidak mudah terguncang oleh keadaan. Kebahagiaannya tidak bergantung pada pujian atau penghargaan dari manusia. Perbedaan terbesar antara keduanya terletak pada orientasi hidup. Orang yang hatinya kotor lebih berpusat pada dirinya sendiri, sedangkan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berpusat pada keridhaan Allah. Dan nomor 8, mengapa hati disebut sebagai pusat baik dan buruknya manusia dalam pemikiran Imam Al-Ghazali? Nah, Imam Al-Ghazali menyebut hati sebagai pemimpin atau raja dalam diri manusia. Semua anggota tubuh mengikuti perintah hati. Bayangkan, sebuah kerajaan, jika rajanya bijaksana, maka rakyatnya akan hidup dengan baik dan teratur. Namun, jika rajanya zalim dan rusak, seluruh kerajaan akan mengalami kekacauan. Begitu pula manusia. Ketika hati dipenuhi iman, keikhlasan, dan ketakwaan, maka lisan akan berkata jujur, tangan akan melakukan kebaikan, dan kaki akan melangkah ke tempat yang baik. Dan sebaliknya, jika hati dipenuhi kebencian, kesombongan, dan iri hati, maka perilaku manusia juga akan mengikuti keadaan hati tersebut. Karena itu, Imam Al-Ghazali sangat menekankan pendidikan hati. Menurut beliau, perbaiki hati berarti memperbaiki seluruh kehidupan manusia. Pertanyaan yang ke-9, menurut pendapat Anda, apakah seseorang yang memiliki ilmu tinggi tetapi hatinya kotor dapat memperoleh ketenangan hidup? Jelaskan. Menurut saya, seseorang yang memiliki ilmu tinggi tetapi hatinya kotor akan sulit memperoleh ketenangan hidup yang sejati. Ilmu memang dapat memberikan pengetahuan dan kemampuan, tetapi ketenangan berasal dari hati yang bersih.
Kisah hidup Imam Al-Ghazali sendiri menjadi contoh yang menarik. Beliau adalah seorang ulama besar yang sangat terkenal dan dihormati. Namun, pada suatu masa beliau mengalami kegelisahan batin yang mendalam. Meskipun memiliki ilmu dan kedudukan yang tinggi, beliau merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Dari pengalaman itu, beliau menyadari bahwa ilmu harus disertai dengan keikhlasan dan penyucian jiwa. Tanpa kebersihan hati, ilmu bisa menjadi sumber kesombongan dan kebanggaan diri. Karena itu, ketenangan hidup tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak ilmu yang dimiliki, tetapi juga oleh seberapa bersih hati seseorang dalam menggunakan ilmu tersebut. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana relevansi konsep hati menurut Imam Al-Ghazali terhadap kehidupan generasi muda saat ini? Nah, konsep hati yang diajarkan Imam Al-Ghazali sangat relevan bagi generasi muda modern. Saat ini banyak anak muda hidup dalam dunia yang penuh persaingan, tuntunan prestasi, dan pengaruh media sosial. Banyak orang berlomba-lomba mendapatkan popularitas, pengakuan, dan kesuksesan materi. Akibatnya, tidak sedikit yang mengalami stres, kecemasan, bahkan kehilangan arah hidup meskipun terlihat berhasil di mata orang lain. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari banyaknya harta, jabatan, atau pengikut di media sosial. Kebahagiaan sejati berasal dari hati yang bersih dan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi generasi muda, ajaran ini menjadi pengingat bahwa kesuksesan bukan hanya soal nilai tinggi, karir yang bagus, atau ketenaran. Yang lebih penting adalah menjaga kejujuran, keikhlasan, rasa syukur, dan akhlak yang baik. Dengan memahami konsep hati menurut Imam Al-Ghazali, generasi muda dapat membangun kehidupan yang tidak hanya sukses secara duniawi, tapi juga tenang, bermakna, dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang bersih akan menjadi kompas yang menuntun seseorang melewati berbagai tantangan zaman tanpa kehilangan arah dan tujuan hidupnya. Mungkin ini saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.